Ya, kita mulai masuk materi yang pertama ya, partikel padat. Kenapa Bapak sambung dengan partikel padat tulisannya? Ya, karena di pencemar udara yang berupa partikulat. Nah, di bahasa Inggris luarnya itu partikulate ya. Itu bentuknya ada yang partikel padat, ada yang partikel cair. Jadi lain-lain itu. Kalau misalnya fogging ya kan ada cair ya. Anda bisa ingat juga misalnya Anda menyemprotkan baygon misalnya ya di ruangan. Itu kan baygon itu kan bahan racun serangga ya. Nah, itu kan partikel juga yang keluar dari situnya ya. Oleh karena itu Bapak membatasi yang kita bicarakan di sini adalah partikel padat saja. Dan partikel padat ini umumnya disebut dengan debu ya. Nah, jadi macam-macam partikel padat itu Bapak tuliskan di sini. Pencemaran partikel padat merupakan bagian dari partikulat. Nah, ini maksud Bapak tadi. Jadi partikulat itu ada yang berbentuk cair ya, seperti mist ya. Mist itu dari kabut. Kabut itu bisa partikel-partikel cair lain ya dalam berbentuk lain-lain. Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah partikel padat. Kemudian partikel padat di udara ini ada berbagai ukuran. Nah, macam-macam ukuran ada partikel. Jadi ada yang disebut dengan dust fall. Dust fall ini kalau di Indonesia kan ini debu jatuh, ya, atau bisa juga disebut dengan debu terendap. Nah, jadi debu terendap. Jadi debu yang karena ukurannya besar. Nah, ini ukurannya biasanya sekitar lebih sampai dengan 50 mikron. 50 mikron. Jadi kalau Anda misalnya menggepak tangan berdebu, kemudian terlihat debu berterbangan, nah itu termasuk dalam kategori dust fall. Jadi debu yang dapat jatuh sendiri, maksudnya dust itu debu, fall itu jatuh ya. Atau debu yang bisa terendap oleh karena gaya gravitasinya. Jadi karena ukurannya besar, sehingga dia cepat mengendap. Bisakah melayang lebih jauh? Kok bisa, tergantung anginnya. Tapi yang jelas karena partikelnya besar, maka tempat jatuhnya debu ini nanti berada hampir di sekitar emisinya, sekitar kalau diemisikan dari cerobong berarti sekitar cerobong saja. Ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan TSP ya, total suspended particulate. Nah ini lebih kecil lagi ini, jadi antara 10 sampai 20 mikron. Jadi ini termasuk debu melayang sudah ini, debu melayang karena ada suspendednya nih. Jadi debu melayang, particulate. Maaf Bapak. Ya. Izin masuk share screen-nya belum terlihat Pak. Belum Pak. Ya Om. Ini Pak. Untung ada yang protes lah. Nah, ini kelihatan lah. Ini terlihat Pak. Ya. Ya, jadi Bapak ulangi tadi, partikel padat itu sesuai ukurannya ya dibagi dalam 4 ini ya. Jadi kenapa Bapak tulis 4 ini? Karena ini ada di baku mutunya. Jadi baku mutu lingkungan untuk debu ini ada 4 ini. Dicatat ya baku mutunya itu menurut PP 4. PP nomor 22, PP itu peraturan pemerintah berarti ya. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Jadi hanya keluar PP-nya itu bulan Februari tadi berlakunya. Ya. Ada di ada 4 ini yang distandarkan, yang baku mutunya yaitu dust fall. Ini debu yang Bapak urut sesuai dengan ukuran yang besar sampai kecil ya. Jadi kalau dust fall tadi adalah debu jatuh, debu yang bisa jatuh sendiri. Karena ada gaya gravitasinya, karena ukuran partikelnya besar, sampai dengan 50 mikron ya. 50 mikron itu lumayan masih terlihat tuh. Tadi kalau Anda menggepak tangan, nah, mungkin tepung misalnya ya. Nah, itu debu berterbangan, debu tepung itu kalau sudah naik
itu terlihat mata itu berarti sudah partikelnya besar. Jadi dust fall itu. Kemudian yang kedua TSP, total suspended particulate. Ini debu melayang, termasuk dengan debu melayang. Nah, umumnya yang disebut dengan orang counseling menyebut dengan debu aja. Itu umumnya TSP ini, ya. TSP. Kalau PM10 orang pasti nyebut PM10. PM2,5 paling PM2,5. Tapi kalau orang hanya menyebut debu saja, itu adalah yang dimasukkan adalah TSP. Padahal debu itu kan ada 4 macam. Ini kan semuanya debu ini. Semuanya partikel padat. Ya. Kemudian ada PM10 berarti particulate matter yang berukuran 10 mikron. Ada particulate matter yang berukuran 2,5 mikron. Ini lebih kecil lagi. Bisakah Pak dilihat ukurannya? Bisa. Halo. Ini sedang ngajar lagi ngajar. Iya, jadi itu ya ukurannya. Kenapa ini penting diketahui? Karena nanti di belakang debu. Karena debu itu masuk ke paru-paru kita sesuai dengan ukurannya. Ya, kalau ukuran debunya ganal besar itu hanya tertahan di bagian atas. Ya, kecil lagi bagian tengah. Ya kan? Kecil lagi bagian bawah pernapasan. Ya, ini saya kira gampang dipahami. Kemudian di atmosfer ini mengurangi jarak pandang. Nah, yang pernah kedebuan di jalan itu paham benar nih. Iyalah, kalau kebetulannya jalannya banyak debu, jalannya tanah, ya kan? Tanah itu kan kalau kita dilintasi, apalagi kering, lintasi kan lain aspal jalannya jalan tanah tuh. Beriringan dia mobil 2, 3, nanti mobil depan tuh udah kelihatan. Nah itu maksudnya mengganggu jarak pandang ya. Ini disebut dengan dampak visibilitas. Tetapi partikel debu juga menyumbang terhadap penyakit pernapasan dengan penetrasi yang ke dalam pernapasan yang dalam. Ya jelas, karena debu itu masuk ke paru-paru, maka sakitnya sakit pernapasan. Sakitnya apa aja, Pak? Nah, kalau ditanyakan sakitnya apa aja, tergantung debu jenisnya apa. Ada debu mineral, ada debu yang bersifat toksik, ya, racun. Nah, ya kan. Tapi umumnya gangguannya adalah gangguan pernapasan. Ya, mulai kalau bersin itu termasuk apa gangguan pernapasan? Nah, bersin itu sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh, ya. Jadi orang yang wahin bahasa Banjarnya itu sebenarnya tubuh kita menolak zat asing yang masuk ke pernapasan kita. Makanya dianukan dengan bersin. Penolakan itu bisa karena oleh partikel ya, bisa karena oleh gas ya. Macam-macam tuh mekanisme menolak kita. Ya macam-macam. Nah, jadi dampaknya ini nanti tergantung jenis debunya ya. Kalau debu yang bersifat racun berarti apa namanya? Bisa keracunan. Tapi ada debu mineral itu biasanya menyebabkan pneumokoniosis. Nah, kali menyebutnya pneumokoniosis, yaitu penyakit jaringan paru ya, jaringan parut yang ada di paru-paru. Jadi paru-paru kita itu kan kembang kempis kan seperti ini ya. Kalau kita menghirup napas, itu kan dada kita kan membesar, itu paru-paru kita mengembang tuh, so ya kan kita menghembuskan nanti ngempes lagi. Nah, orang yang pneumokoniosis tadi, kembang kempisnya ini terganggu. Karena apa? Karena debu yang menempel di paru-paru tadi mengeras. Jadi beberapa bagian paru-paru itu akhirnya mengeras. Karena mengeras, maka kembang kempisnya ini kan akan terbatas. Jadi, ya. Nah, itu contoh saja. Nanti di dalam saja. Kemudian dampak kesehatan terhadap debu ini tergantung dari satu jelas komposisinya. Jadi apakah debu tersebut bersifat kimia, kimianya apakah bersifat organik, anorganik, ya. Apa Pak, debu organik, anorganik segala ada? Iya. Kalau debu-debu yang dari tanaman, ya di mana Pak? Orang terpapar debu tanaman, bisa jadi pabrik jamu lah. Pabrik jamu misalnya dan sebagainya kan. Bahan-bahan kimia itu. Kalau pabrik seperti ini. Nah, sifat-sifat kimia itulah yang menentukan nanti
dampaknya ya, apakah dampaknya bersifat akut ya, apakah dampaknya bersifat kronis misalnya dalam jangka panjang. Ada juga debu mineral ya. Mineral ini tentu logam-logam ya. Debu logam banyak ini, debu batu bara termasuk mineral. Batu bara atau mineral alam. Debu besi ya. Debu kuningan di mana? Debu kuningan Bapak ini pernah ke negara, tahu lah negara Kandangan situ. Nah, di sana kan orang membuat apa namanya produk kapal nih, ya, buat sendok dan lain-lain itu kan dihaluskan ya, dikupas menggunakan gerinda. Gerinda itu menerbangkan debu-debu kecil dari debu besi berarti kan, debu mineral itu bisa kuningan misalnya, ya kan, atau timah, nah ya. Kemudian pengaruh dampak kesehatan kedua yang mempengaruhi adalah ukuran debu. Nah, ukuran debu seperti yang tadi. Apakah debunya ganal, apakah debunya kecil, ya kan? Kalau debunya nanti ukurannya hanya 2,5 mikron tadi, wah itu debunya tentu akan masuk ke dalam. Kemudian bentuk partikelnya. Jadi ada juga yang mengamati bentuk partikel debunya tuh, apakah bulat, apakah segi empat misalnya. Tentu dengan mikroskop lah. Apakah lancip misalnya. Apakah lembaran? Nah, ada kayak yang lembaran debu Pak? Ada. Jadi misalnya debu asbes itu, nah kalau kita punya atap rumah asbes, ya kan, itu tidak terasa itu nanti kalau misalnya rumah belum pakai plafon, ya kan, langsung atap asbes, atap itu kan kena kepanasan, kena kehujanan, ya kan. Kalau panas dia meregang, ya, karena suhunya matahari kan lumayan kuat ya, ada sampai 30 lebih derajat Celcius kan. Memanaskan atap kan luar biasa. Nanti ada tuh partikel-partikel lepasan dari atap itu. Ya debu asbes, misalnya asbestosis kan penyakitnya. Nah, macam-macam. Ya. Jadi bentuk debu itu juga mempengaruhi nanti. Sebenarnya bentuk debu ini mempengaruhi, bisa berbentuk tajam dan apa namanya. Kalau mudah diserap atau enggak kan sifat kimia ya. Mudah diserap itu maksud Bapak misalnya debunya itu bersifat asam ya. Kemudian yang berikutnya yang mempengaruhi adalah konsentrasi, jelas saya. Konsentrasi artinya kadar. Ya lah. Orang dimasukkan pada ruangan yang kadar debunya 10, mungkin berbeda dengan pada saat orang dicemplungkan pada ruangan yang kadar debunya 100 mg per meter atau 1000. Nah, misalnya kadar mana ruangannya berdebu mana, ya kan? Tentu pengaruhnya juga akan berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah lama paparan. Lama paparan ini bisa orang menghirupnya hanya setengah jam, misalnya. Tentu dampaknya nanti berbeda dengan orang yang menghirupnya seharian, ya kan? Atau berbeda lagi dengan orang yang rutin setiap hari, misalnya kan, daripada orang yang hanya 2 kali seminggu, misalnya. Nah, tentu akan berbeda. Itu namanya lama paparan. Nah, khusus untuk dua yang di bawah ini berlaku untuk semua zat kimia atau semua polutan lingkungan ya. Jadi apa namanya, jahat atau buruknya dampak kesehatan ini ditentukan oleh dua ini ya. Semua nih baik yang diminum ataupun yang dihirup melalui udara, ya, dan lain-lain. Kalau yang diminum konsentrasi berarti apa? Konsentrasi di dalam air ya. Jadi kandungan di dalam air itu kan ada miligram per liter. Ada yang 1 miligram per liter dengan 10 miligram per liter kan lain. Ya, sekali teguk itu kan dampaknya berbeda. Lama paparan ini bisa minumnya segelas, minumnya 2 gelas, minumnya seliter, 2 liter kan lain lagi. Itu kalau di air ya. Tapi kalau lama paparan ini kan waktu. Baik, sekali itu gampang saja. Nah, ini Bapak ini kemarin sudah menyampaikan rasanya di dalam apa namanya mikrobiologi udara ya. Tapi Bapak hanya mengambil yang ininya aja nih. Nah, ya lah. Ini over di atasnya artinya di atas 60. Di atas 60 mikrometer nih disebut dengan mikron ya. Mikrometer. Ini size of particle penetrating.
Artinya ukuran debu atau partikel yang bisa masuk dalam satuan mikron. Nah, ini artinya kalau debunya nanti kita kategori dustfall saja, dustfall itu kan tadi kan 50 ya. Nah, mungkin sampai sini nih. Nah, ya, Pak. Jadi masuk sampai paring saja. Nah, ini kan kalau hidung seperti ini ya. Nah, masuk sampai paring saja. Tapi kalau debu tadi ukurannya kecil, nah tadi yang PM2,5 tadi lah, ya lah. PM2,5 tadi masuk sampai bronkus, ya lah, cabang-cabang paru-paru di dalam. Tapi kalau tadi yang 10 mikron, nah ini kan masuk sampai bronkus primary. Nah, itu maksudnya. Jadi semakin besar ukuran debu, itu ditahan akan semakin di atas, ya, di atas pernapasan. Ini kan ini membacanya arahkan ke gambar sini lah. Jadi ukuran 10 berarti di sini. Nah, ya lah. Ukuran 20 berarti di sini. Nah, ukuran 60 kan berarti di hidung aja. Jadi kotoran di hidung aja tuh, nah kira-kira debunya nggak tahu. Nah, jadi keterangan di bawah ini hanya menyampaikan saja untuk cairan ataupun partikel padat, adalah dust partikel, ini mengendap pada saluran napas tergantung dari velocity ini kecepatan hisap kan, kemudian size ini ukuran, nah, ukuran kalau velocity-nya di sini. Ya. Baik, ini ya menentukan debu. Nah, saya kira untuk debu saya kira pas. Kita masuk saja ke COX. Ya. COX ini adalah bisa CO saja atau CO2. Ya, macam. Dan ingat sekali bahwa kalau ada O di belakang, ini biasanya hasil dari pembakaran. Ya. COX itu berarti orang membakar C, menghasilkan COX. C tambah O2 menjadi CO2. C ditambah setengah O2 menjadi CO saja. Nah, itulah. Nah, rumus kimianya disebut dengan karbon monoksida karena hanya satu. Kalau CO2 karbon dioksida ya. Ya. Adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Nah, ini bahaya nih. Karena CO ini karena warnanya, karena baunya dan karena berasa, maka kita kada tahu ada di sekitar kita itu ada CO. Nah, itu bahayanya maksudnya. Lain halnya misalnya, mohon maaf, kawan Anda mengeluarkan gas dari perutnya, ya kan? Nah, kan bau loh. Tapi kalau gas beracun tapi berbau, itu bagus. Kenapa bagus? Karena kita cepat menghindar. Ya lah, misalnya saja gas H2S itu akan baunya luar biasa. Gas H2S. Gas itu beracun. Tetapi pada kadar yang sangat kecil dia sudah berbau, maka ketahuan ada SO, ini ada H2S di sini nih. Karena ada baunya kan. Ya. Jadi ini informasi saja, hati-hati karena CO tadi tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Massa molarnya 28. Biasanya umumnya dipakai 28 aja lah. Di mana dapat 28 ini, Pak? Nah, itu tambahan dari C-nya 12, ya lah. O-nya 16. Ya lah, ingatilah yang belum, yang lain jurusan jurusan IPA biasanya agak lupa gitulah. Dan ini diingatkan lagi. Jadi C-nya 12, nomor atom C itu kan 12 ya. Itu artinya berat satu atom C itu 12 gram. Kemudian O itu 16. Kalau O2 berarti 32 ya, karena O2. Nah, itu O ini 16 nih. Berarti 12 tambah 16 kan 28. Nah, biasanya bulatnya 28. Jadi kalau ditanya berat molekul CO saja berapa gram? Nah, jawabannya adalah 28 gram. 1 mol CO itu beratnya 28 gram. Oleh karena itu, ya, para mahasiswa sekalian, orang biasanya bisa menghitung tuh kalau membakar karbon sekian ton, maka sekian ton yang akan keluar gasnya. Nah, ya. Yang lain-lain ini keterangan saja, lebih ringan dari udara. Ini penting juga diketahui kenapa lebih ringan dari udara, karena
dia nanti akan selalu ada di beterbangan kita, beterbangan di zona pernapasan kita, ya. Nama lain karbon monoksida adalah karbonat oksida. Terdiri dari satu atom karbon yang secara kovalen berikatan dengan satu atom oksigen. Dalam ikatan ini terdapat 2 ikatan kovalen dan 1 ikatan kovalen kombinasi antara atom karbon dan oksigen. Nah, seperti ini ya. Jadi setiap unsur, setiap zat itu kan ada kaki untuk berikatan ya. Ya, jangan ikatan. Tapi orang-orang kimia aja yang ke sini. Kita orang gaseling ada banyak ke sana. Jadi orang gaseling itu CO2 dihasilkan dari zat apa, CO2 berbentuk apa, kemudian dikendalikan dengan kayak apa, dampaknya kayak apa. Nah, itu aja yang penting. Kajian-kajian kimia ini cukup kita membaca dari pengetahuan dari buku-buku yang sebagai mendasarinya saja ya. Nah, pembentukan CO dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna, ya. Jadi pembakaran tidak sempurna dari karbon. Sering juga terjadi pada mesin-mesin pembakaran, ya, dalam pembakaran. Ini seperti ini ya. Nah, ini maksudnya pembakaran tidak sempurna itu seperti ini. Kenapa disebut tidak sempurna, Pak? Karena oksigen yang digunakan hanya setengah saja. Enak. Kalau menggunakan full oksigennya, misalnya O2 di sini, ya, maka ini aturannya setengah O2 ya, salah Bapak. O2. Nah, ini kan. Ini sudah terlihat lagi kah? Belum? Mohon konfirmasi. Sudah, Pak. Ya. Ya. Jadi ini tadi reaksi pembakaran tidak sempurna. Apapun seperti ini bisa. Misalnya es sulfur ditambah setengah O2 menjadi SO saja. Bisa juga. Karena setengah O2 saja. Jadi artinya untuk membakar 1 mol karbon ini hanya dipakai setengah O2-nya. Setengah dari reaksi kesetimbangan. Kalau kita full C ditambah O2, maka menjadinya CO2, itu artinya terbakar sempurna. Terbakar sempurna, itu artinya habis gitu ya. Nah, seperti itu ya. Sifat CO tadi tidak berwarna ya, mudah terbakar, menghasilkan lidah api berwarna biru, menghasilkan karbon dioksida. Nah, itu tadi. Jadi kalau ada kompor gas itu kita nyalakan, apinya berwarna biru tuh bagus, itu artinya terjadi pembakaran sempurna. Ya, panasnya lebih panas. Walaupun bersifat racun, CO memainkan peran yang penting dalam teknologi modern yaitu sebagai prekursor atau prekursor ini pendahulu lah. Banyak senyawa karbon lain, senyawa karbon lain banyak didahului dengan hadirnya CO. Artinya apa? Nah, ini penting diketahui. Artinya bahwa CO ini bisa menimbulkan pencemar-pencemar sekunder. Nah, kemarin kita sudah dari pencemar sekunder di depan kita adalah pencemar hasil reaksi dari pencemar primer dengan pencemar primer atau pencemar primer dengan udara luar. Nah, itu disebut dengan pencemar sekunder. Ya. Begitu sifat CO, sumber alami banyak ya, aktivitas gunung Merapi, kemudian oleh sumber alam ya, nah, dan seterusnya. Kemudian CO di atmosfer. Nah, karbon monoksida memiliki efek radiaktif forcing secara tidak langsung dengan menaikkan konsentrasi metan dan ozon troposfer. Nanti Bapak sampaikan tentang ozon troposfer. Ya, melalui reaksi kimia dengan konstituen atmosfer lainnya, misalnya radikal hidroksi. Dengan proses alami dan karbon dioksida dapat pada akhirnya akan teroksidasi menjadi CO2. Ya. Nah, ini contohnya yang tadi, prekursor tadi.
Jadi walaupun CO2 itu misalnya tidak ada di udara, tetapi dengan hadirnya CO saja, maka CO2 itu nanti akan terbentuk ya. Terbentuk CO2 ini contohnya lah, ini kan reaksi dari CO ditambah O, ya kan? O ini adalah atom oksigen reaktif biasanya. Di mana atom oksigen reaktifnya ada, Pak? Oh, itu ada dari pelepasan ozon. Nah, makanya tadi dihubung-hubungkan pelepasan ozon. Maka nanti CO tadi akan menjadi CO2. Karena Nah, maka ditulis juga konsentrasi karbon monoksida memiliki jangka waktu pendek di atmosfer, ya, karena sifatnya yang tadi bisa berubah, ya, membentuk reaksi lain. Nah, itu. CO dan pemanasan global. Nah, ini CO salah satu juga sumber emisi yang memberikan kontribusi, ya, pada efek rumah kaca atau greenhouse effect, ya, dan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini adalah dampaknya, greenhouse effect-nya adalah proses pemanasannya. Nah, mungkin Anda tahu sudah bahwa ada yang mengatakan air laut itu akan meningkat 30 cm katanya per 100 tahun. 10 cm per 30 tahun, gitu kan? Jadi garis-garis pantai itu akan semakin berkurang, ya, menaik maksudnya airnya. Nah, ini macam-macam ya, dibaca saja. Terutama ini nih, radikal peroksi bereaksi dengan nitrogen. Peroksida maksudnya ya, ini dalam meningkatkan rasio NO2 terhadap, ini nggak usah. CO kesehatan aja. Nah, CO dan kesehatan. Ini penting. CO sangatlah beracun dan tidak berbau maupun berwarna tadi, merupakan sebab utama keracunan yang paling umum terjadi di beberapa negara. Nah, keracunan CO itu biasanya orangnya akan badan itu berwarna biru, ya. Jadi kalau orang misalnya lah orang pingsan kulitnya berwarna biru itu alamat kejadian keracunan. Kalau sumbernya keracunan udara itu mungkin akibat dari CO. Kenapa begitu? Karena CO ini merebut O2. Nah, jadi karbohemoksiglobin inilah aturnya kan termasuk aturnya hemoglobin ini bereaksi dengan oksigen. Oksihemoglobin aturnya. Jadi oksigen hemoglobin. Jadi kalau kita bernapas ini, nah di dua hidung kita kan masuknya itu bersama-sama, misalnya ada oksigen, ada CO. Nah nanti Hb kita di darah itu hanya mengambil CO-nya, mengambil oksigennya, gitu kan. Akhirnya orang kekurangan oksigen di dalam tubuh, ya. Memiliki efek buruk bagi bayi, jelas saya, dan wanita hamil. Karena memang bayi ini kan sangat rentan, ya, sangat sensitif. Oleh karena itu jangan sama sekali kita membawa bayi, adik kita berupa bayi, misalnya ke tempat-tempat yang dicurigai CO-nya tinggi, ya, misalnya peganaan di pinggir jalan, nah, dudukan di tepi jalan raya, itu CO-nya tinggi. Baik, itu CO, sekarang NO2, NOx setelah. NOx ini adalah oksida nitrogen dihasilkan selama pembakaran dalam pembakaran internal mesin. Nah, bentuk NOx itu banyak, ya. Ada 3 paling tidak. Bisa nitrogen monoksida, NO saja, atau nitros oksida, N2O, ya, atau NO2, nitrogen dioksida. Nah, tapi umumnya, yang merupakan pencemar udara itu hanyalah NO2 dan NO saja. Nah, kalau ini kebanyakan sumber alami dari pembusukan. Jadi N2O ini sumber alami dari pembusukan bahan-bahan organik, ya.
terutama bahan organik yang banyak mengandung nitrogen, ya, protein, misalnya lemak, pembusukan sisa makanan, ya, itu banyak sekali dihasilkan nitrogen oksida. Nah, kita mempelajari yang NO2 saja. Karena kenapa NO2? Karena nanti alat deteksi kita adalah deteksi NO2. Jadi kalau Anda sudah praktikum memeriksa NOx itu kan pakai 3 tabung, ya. Pakai 3 tabung. Di tengah ini biasanya ada larutan reaksi. Ini larutan absorban. Ini di tengahnya itu larutan reaksi, ya. Jadi nanti yang berbentuk NO saja, nitrogen monoksida saja nanti akan dirubah menjadi NO2 sehingga ditangkap lagi oleh absorban di tabung yang ketiga itu. Ya, nanti dalam praktikum. Nah, sekarang kita masuk ke NO2. NO2 ini berwarna merah kecoklatan. Nah, kalau Anda di panas terik matahari kan biasanya singgah di lampu merah, kebetulan lampu merah, lalu lintas padat, di depan kita tuh macam-macam knalpot, ya lah. Ada mobil baru, ada mobil lama, ya kan, ada motor baru, ada motor lama, macam-macam. Nah, nanti kalau Anda sempat melihat di knalpot orang itu berwarna merah kecoklatan itu, nah, itu adalah nitrogen dioksida, nah, NO2. Ini beracun, ya, gasnya beracun, namun berbau menyengat. Nah, berbau menyengat, ya. Dan merupakan salah satu polutan udara utama. Berbau menyengat ini menguntungkan, ya. Kita akhirnya kalau keciuman berbau menyengat, kan kita biasanya cepat menghindar, cepat menutup hidung, ya, atau memasang masker dan sebagainya. Ya. Bahaya tadi yang CO tadi yang tidak berwarna, tidak berbau. Nah, itu dia. Ya, gas beracun. Konsentrasi NO2 mengikuti emisi kendaraan dalam banyak situasi, ya, sehingga tingkat NO2 pada umumnya merupakan penanda yang wajar terhadap emisi lalu lintas. Ini ada di ujian ada di ujian kompetensi. Nah, yang diingatin. Jadi penanda, nanti ditanyakan gas penanda dari pencemar lalu lintas itu apa? Nah, NO2 tuh. Kenapa demikian? Nah, Bapak kemarin sudah menjelaskan, walaupun di dalam bensin itu tidak ada, jadi bensin nggak pertalite, kan? Apalagi pertamax kah, Dexlite kah, Dex apa yang solarnya apa, Pertadex kah? Itu di dalam situ tuh kan ada mengandung N, ya kan? Bahan bakarnya ada, tetapi di dalam knalpot akan keluar N. Nah, itu karena memang di udara normal itu kan yang tertinggi adalah senyawa nitrogen 78%. Ya. Karena Pak Jul mungkin menyampaikan di depan, komposisi udara bersih itu kan 78% nitrogen. Ya. Sehingga masuk ke ruang bakar, karena panasnya, maka bereaksi dengan oksigen di dalam ruang bakar. Di dalam ruang bakar sebelum dikeluarkan di knalpot, ya, dia akan bereaksi, maka di knalpot itu akan keluar nitrogen dioksida, bisa nitrogen monoksida, walaupun di dalam bensin itu tidak ada nitrogen. Ya, itu penanda lalu lintas. Kemudian prekursor juga ini, prekursor untuk pencemar lain, terutama NO2, ya. Ya, prekursornya itu seperti ini. Nah, jadi kendaraan bermotor, ya, ini kendaraan bermotor ini. Kemudian sumber-sumber lain, apa sumber lain, Pak? Apa pembakaran itu, Pak? Orang PLTU kan membakar batu bara, ya. Atau kita di rumah membakar kayu bakar juga pembakaran, ya. Nah, ini menghasilkan NOx, nih. Artinya bisa NO2, bisa NO saja, ya kan? Ya, makanya NOx. Nah, kalau dia bentuknya NO2, ya, kalau dia bentuknya NO2, nanti dia kalau kena air,
akan membentuk HNO3. Ini kan kalau disemprot dengan air ya. Tetapi kalau dia kena sinar matahari, nah kena sinar matahari itu nanti NO-nya dipecah menjadi NO2-nya pecah menjadi NO dan atom oksigen reaktif. Atom oksigen reaktif yang radikal ini biasanya di tanda bintang ya. Nah, itu ketemu dengan oksigen, maka dia akan membentuk ozon. Nah, ozon atau O3. Ada kalau ozon di sekitar kita ada. Berbahaya apa? Berbahaya itu beracun. Yang tidak berbahaya itu yang di lapisan atas itu ya. Kemudian ozon terbentuk, ketemu nanti hidrokarbon lain, ya, maka akan membentuk PAN ya. Nah, PAN itu adalah peroksi asetil nitrat. Nah, peroksi asil nitrat. Nah, itu disebut dengan biasa photochemical oksidan. Jadi kalau nanti Anda mendengar kata-kata photochemical oksidan, itu adalah PAN ini. Ya, PAN, photochemical oksidan. Nah, tadi makanya di dalam sini tadi ya dikatakan bahwa prekursor juga artinya pendahulu dari terbentuknya pencemar-pencemar lain. Nah, gitu maksudnya. Ya. Kayak ini tadi NO2 ini kan bisa menghasilkan terbentuknya O3 ya, bisa terbentuknya PAN ya, atau terbentuknya pencemar hidrokarbon lain HC ya. Macam. Padahal asalnya hanya ini saja. Dia kena bantuan sinar matahari, nah nanti akan pecah. Pecahnya itu hanya membentuk atom O radikal tadi. O radikal ini yang sekehendak dia bereaksi dengan kemana-mana. Ya. O yang bersifat radikal itu, nah makanya kan biasanya iklan apa ya? Iklan radikal aja. Sinar matahari radikal. Nah itu tuh. Ya, oke. Nah, NO2 dan kesehatan. Vesiculated berpotensi menghasilkan N2 sehingga produk reaksi termasuk partikel O3 dan partikel sekunder. Nah, yang tadi, ini menjelaskan yang tadi. Kemudian nitrogen menyebabkan iritasi pernapasan. Iritasi itu artinya pelukaan lah. Nah, itu namanya iritasi. Iritasi itu kalau kita permukaan itu nah iritasi. Iritasi ya. Dan berbahaya terhadap paru-paru, irreversible, artinya tidak bisa kembali terhadap orang yang terkena paparannya dalam waktu yang lama. Nah, karena apa? Karena tadi ini hubungannya dengan yang ini tadi. Coba nih, kalau NO2 masuk ke dalam pernapasan kita, adalah sedangkan saluran napas ini kan basah ya, istilahnya kan berair ya. Nah, karena dia berair, maka dia akan membentuk ini tadi, bentuk asam tadi, ya kan? Membentuk asam ini yang membuat iritasi permukaan saluran napas tadi, ya. Kemudian dampak kesehatan lain terhadap mata, ini ketegangan dada, ya, sakit kepala. Nah, walaupun sakit kepala ini kan ada gejala spesifiknya. Sakit kepala ini macam-macam nih, jadi bisa kada berduit, bisa juga ya sakit juga kepala lain. Maksud Bapak tuh bisa oleh pencemar lain, maksudnya gitu lah. Bisa oleh CO, dimulai juga sakit kepala ya karena kekurangan oksigen. Bisa oleh NO2, bisa juga orang sakit kepala karena apa? Apalagi orang yang berpenyakit asma, nah sangat berbahaya terhadap pengaruh ini dan terhadap bronkitis. Nah, itis-itis ini, bronkitis ini adalah namanya peradangan. Jadi bronkitis ya, sitis itu radang bronkus. Bronkus tadi yang saluran nafas di bawah tadi ya. Nah, di dalam. Jadi radang bronkus. Di situ radang ya tentu macam-macam. Utamanya nanti kalau peradangan itu bisa menyebabkan inflamasi ya namanya. Jadi inflamasi itu menyebabkan
Nyeri itu sakit. Nah, yalah, sakit. Jadi misalnya saja orang bernapasnya sakit terasa, atau yang gampang tuh dulu kalau kita radang tenggorokan misalnya menelan ludah sakit. Nah, macam tuh karena peradangan. Biasanya diredakan dengan obat-obatan anti radang. Obat anti radang ini biasanya golongan kortikosteroid gitulah. Ada dexamethasone, ada CTM. Nah, CTM di puskesmas dah. Chlorpheniramine maleat. Nah, ada CTM. Itu untuk peradangan ya, di samping untuk anti alergi lain. Ya. Baik, kita masuk ke yang terakhir, ya, O3 jam. Nana pas saja sudah Bapak nih 50 menit selesai. Ozon atau O3. Disebut juga oksidan ya. Oksidan itu adalah sebutan untuk zat yang bersifat mengoksidasi kuat. Nah, itu disebut dengan oksidan. Jadi pengoksidasi kuat ini ozon ini termasuk pengoksidasi kuat. Termasuk dia digunakan untuk membunuh bakteri ya. Jadi ozonisasi ya. Pernah dengarlah disterilkan dengan ozonisasi. Kata-kata disterilkan itu artinya membunuh kumannya ya. Bisa kuman udara, bisa kuman di dalam air gitu ya. Nah, ada ozon di sekitar kita ada yang tadi reaksinya seperti tadi. Ozon terdapat di atmosfer, dapat berbahaya atau menguntungkan bagi kehidupan dan kesehatan tergantung pada ketinggiannya. Nah, itu lah. Tergantung pada ketinggiannya. Jadi ozon ini sebenarnya beracun. Ya, kalau dihirup oleh manusia, maka akan menyebabkan keracunan. Tetapi ozon yang berada di ketinggian tadi, ketinggian ini nah, ketinggian sampai di atas 15 km, itu berfungsi bagus. Dia memfilter cahaya matahari ya di atas kita, menyaring cahaya matahari. Apa yang disaring? Cahaya ultraviolet ya. Nah, sekarang di zaman-zaman COVID, orang banyak menggunakan pengobatan dengan berjemur. Berjemur itu sebenarnya mengambil artinya ultraviolet B. Nah, di beberapa postingan tuh ultraviolet B ini diperlukan untuk apa? Membentuk vitamin D. Vitamin D di dalam tubuh ya. Jadi kalau orang menyambat provitamin D, itu berarti belum menjadi vitamin D. Provitamin D ada di dalam tubuh itu bersama kolesterol dan ahlinya kena sinar UV, maka dia akan membentuk vitamin D. Jadi kolesterol itu sebenarnya perlu tubuh ya, cuma dalam kadar tertentu. Nah, itu namanya prekursor juga. Kalau prekursor vitamin D itu berarti provitamin D ya. Nah, sekali lagi ozon yang berada di bawah, artinya ozon pada ketinggian sampai dengan 15 km itu berarti di bawah ya. Jadi di ketinggian permukaan bumi sampai 15 itu disebut dengan ozon troposfer. Ozon troposferik ya biasanya orang menyebut sama. Artinya ozon yang berada di lapisan troposfer. Nah, mengingatkan lagi aja. Nah, jadi lapisan atmosfer itu dari nol ternyata di permukaan bumi lah, permukaan lautan bisa juga. Ke atas, ke langit naik ya lah, sampai dengan belasan kilometer ini biasanya disebut dengan troposfer. Nah, ini harusnya 11 kilo aja. Di beberapa literatur disebut dengan 11 kilo ya, nanti nggak apa-apa. Anda nanti apa namanya, kalau membaca literatur lain yang 11 km ya nggak apa-apa. Itu batas troposfer. Nah, di atas 11 itu disebut dengan stratosfer. Ya, stratosfer ini kan troposfer. Di atasnya lagi ada mesosfer. Karena mesosfer, di atasnya lagi ada termosfer. Nah, termosfer itu semakin panas. Dalam troposfer ini semakin naik semakin dingin kita. Ya, semakin naik semakin dingin, makanya nanti suhunya itu seperti itu. Kalau bilang grafik. Tetapi nanti semakin
Di lapisan troposfer terbalik, semakin naik stratosfer semakin naik semakin panas. Kenapa begitu? Karena di stratosfer tadi lapisan ozon sana tebal. Lapisan ozon hampir sekitar 50 km ketebalannya. Luar biasa dia menyaring. Nah, itu yang tidak berbahaya. Ozon troposfer berbahaya ya, karena dapat membentuk deret reaksi kimia. Nah, yang tadi hasilnya reaksi kimia hidrokarbon yang membentuk PAN tadi loh. Nah, kembali pulang ke sini lagi Nah, ya, ini ozon tadi bersama PAN membentuk ya. Nah, ozon terhadap kesehatan. Ozon merupakan senyawa induk fotokimia. Nah, ya, asap kabut fotokimia. Dalam 1 atau 2 jam dengan kabut di udara dapat menghasilkan batuk, sakit pernapasan, dan kehilangan fungsi jantung sementara. Nah, luar biasa loh dampak. Bapak kemarin pernah menyampaikan kalau Anda ingin melihat ozon itu dihasilkan dari loncatan listrik api lah, salah satunya. Jadi kalau apa? Kalau Anda di rumah punya baterai, nah, baterai itu kan kalau dihubungkan kutub positif negatif dengan kabel, ya lah, ceret, ceret, ada loncatan api lah. Kalau yang agak lagi aki sepeda motor. Tapi bahaya jangan aki mobil ya, nanti bisa meledak. Kalau aki mobil bisa meledak itu maksud Bapak, kita menghubungkannya bukan kabel ya, menghubungkannya dengan kunci besi ya, besi yang tebal kita hubungkan, kalau dia lengket terhubung positif negatif, nah dia akan terbakar semua. Tapi kalau kabel saja biasanya kabelnya hangit ya lah, ceret. Nah, ceretnya itu berwarna biru bening, itu disebut apa? Itu adalah jet ozon gitu. Jadi berwarna biru bening. Dan pengulangan paparan ozon dapat berakibat pada jantung secara permanen atau pengembangan penyakit jantung kronis, fibrosis pulmonari. Nah, fibrosis ini yang Bapak sebutkan tadi yang pengerasan jaringan paru-paru. Ini fibrosis pulmonari. Nah, ya karena pengerasan tadi maka kembang kempis paru-paru tadi akan terganggu. Ya. Nah, ozon stratosfer, nah ini yang di lapisan kedua ya, di atas ketinggian 15 kilo, itu menguntungkan. Karena apa? Karena menjaga bumi dari sinar UVB. Sinar UV itu ada A, ada B, ya. Ada C. Ajarnya B ini yang bisa membentuk vitamin D di dalam tubuh ya. Bagi penderita COVID itu kan vitamin D itu luar biasa katanya untuk meningkatkan imun. Nah, 1% penurunan ozon di stratosfer akan menghasilkan peningkatan 2% radiasi UV. Itu berbanding 2 kali lipatnya. Jadi kalau atom ozon 1 atmosfer berkurang, maka sinar UV bertambah di bumi 2%. Ya, itu maksudnya. Tembus sekarang Pak sinar UVB ke tubuh ke permukaan bumi ya jelas tembus. Buktinya bahwa kulit kita ini hitam ya, terbakar kalau berjemur matahari kelamaan. Oleh karena itu yang penderita COVID ya kalau berjemur jam 10-an itu kan sudah panas ya, katanya cukup dengan 15 menit paling lama. Karena kalau kelamaan juga kulit kita akan terbakar. Dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, ada biasanya di kulit, mungkin orang-orang sensitif itulah yang hitam bercak hitam itu lah. Terutama perempuan ya sangat menjaga kulit muka. Nah, biasanya ada yang di muka ada bercak hitam itu jadi mengganggu. Peningkatan radiasi UVB dapat juga menyebabkan katara. Nah, ya lah, bisa katarak mata, terhadap kekebalan kulit. Ya. Kondisi meteorologis,
konsentrasi dari kontribusi kimia industri tertentu terhadap ozon. Ini nggak apa-apa. Ini diakibatkan oleh CFC ini. CFC ini apa? Diklorofluorokarbon. Nah, ada S-nya ini kan bahasa Inggris biasa lah. Jadi ini bahasa umumnya freon, bahasa mereka kan. Jadi pendingin AC, pendingin kulkas, nah itu CFC. Diklorokarbon sebenarnya. Menghasilkan atom klorin. Nah, atom klorin ini yang apa? mengikat apa? Ozon tadi. O3. Nah, Cl. Ini sebenarnya rumusnya itu CCl2F2. CCl2F2. Nah, di CL2F2. Ini Cl sebenarnya. Nah, reaksinya seperti ini nih. Ya, ini pembentukan ozon di troposfer. Troposfer ini artinya di bawah di bumi kita lah. Nah, ini yang Bapak sebutkan dengan radikal tadi. Radikal O2 R dilambangkan dengan R tadi. Radikal O2 ketemu dengan NO, jadi kalau NO saja, maka dia akan menghasilkan gas NO2. Nah, gas NO2 ini bersambung nih, ya nanti akan pecah lagi menjadi NO dan atom oksigen yang reaktif. Atom oksigen reaktif inilah yang bereaksi dengan oksigen, disambung ini akan membentuk ozon di udara. Nah, itu tadi ya. Apalagi kalau misalnya kendaraan kita sudah mengeluarkan NO2, reaksinya mulai di sini aja, ya kan? Pecah menjadi atom oksigen menghasilkan ozon. Ya, tapi kalau knalpot kita mengeluarkan gas NO saja, reaksinya mulai sini. Nah, mulai atas berubah menjadi NO2, NO2 ini berubah menjadi NO dan oksigen reaktif ini bertemu O2 akan menghasilkan O3. Nah, ini pembentukan secara alami di lapisan bumi, permukaan bumi ya, troposfer. Nah, kalau pembentukan ozon di stratosfer ini seperti ini ya. Ini. Sekali tidak masalah. Oh, habis sudah nih. Nah, jadi pada atmosfer bila molekul oksigen menyerap UV matahari, pertama atom oksigen dihasilkan dari fotodisosiasi. Ya. Nah, dan selesai baca. Ya, kayaknya kuliah gitu cukup 50 menit. Sampai sekarang ada pertanyaan? Kalau tidak ada, yang ini bukan ini tugasnya ya, yang semester kemarin. Bapak tidak menyampaikan apa namanya SO2. Nah, oleh karena itu tugas Anda meresum SO2. Untuk semua individu ya tugasnya. Anda silakan browsing SO2 sifatnya ya, melingkupi sifatnya, dampaknya, dan upaya pengendaliannya. Nah, tiga itu. Batas minimal halaman 2 halaman. 2 halaman, halaman tik 1,5 spasi. Nah, ya Pak. Semakin tebal, semakin bagus, dikumpul elektronik file saja. Jadi bukan hard copy, jadi tidak keluar biaya kecuali biaya browsing. Nah, jadi bisa juga sumbernya SO2 itu sumbernya apa saja. Kemudian SOX lah, bentuknya apa aja, SO, SO2, sifatnya tadi berwarna kah, beracun kah,
kemudian di alam bisa berubah jadi apa, itu banyak tuh ya. Nilainya seperti apa. Ya, sama semua orang, tapi usahakan mengerjakan sendiri. Nah, Bapak percaya mengerjakan sendiri. Karena kalau Anda tidak mengerjakan sendiri nanti rugi. Ya, ruginya kada tahu SO2. Kenapa Bapak tugaskan? Karena itu adalah bagian dari 5 parameter ISPO. Nah, mungkin Pak Jul pernah nyampaikan ISPO itu lah. ISPO itu sekali lagi partikel itu ada TSP, bukan PM10 ya. Yang distandarkan di antara yang ini tadi. Kembali. Betul. Nah, jadi partikelnya ini apa PM10, CO, NO2, O3, dan SO2. Nah, ada 5 lah. Itu 5 parameter kunci ya, yang dijadikan juga oleh pemerintah untuk menyatakan tingkat kebersihan udara. Nah, karena itu, karena kita tugaskan Anda mengerjakan tadi SO2. Baik, begitu kuliah kita. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Kalau ada yang bertanya silakan. Yang hadir ada 84. Wih, mantap. Terima kasih dari semuanya. Pas? Confirm pas? Nanti bahan Bapak share di grup ya. Oke. Baik, kalau pas Bapak akhiri kuliah, mungkin kuliah berikutnya Pak Farudin dihubungi saja langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, Bapak balik ya.